Jesus, I surrender all to Him. I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anak-Mu. Berserah kepada Yesus, aku jadi milik-Mu. Bila Roh-Mu meyakinkan bahwa Kau pun milik-Ku, aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. To You, Lord, I surrender. In You I found my strength, and now I give my life for the glory of Your name. Your name. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior.
sujud dan berdoa. Rencanamu dan rancanganmu yang mulia dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Katakan, ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu tinggikan atas seluruh Indonesia, pulih dari semua problema.
katakan, ku ucapkan berkat atas Indonesia. Amin. Besar pasti ubahkan negeri kami, hanya nama-Mu Tuhan tinggikan atas seluruh bumi. Katakan, oh bagi bangsa ini seluruh bumi. Oh, nama Yesus ke seluruh bumi. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat GB Petamburan dan juga gereja-gereja cabang yang pada saat pagi hari ini saudara sedang menyaksikan tayangan ibadah secara streaming. Saya percaya kita semua ada dalam perlindungan dan kasih setia Tuhan. Amin. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang merasakan kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangannya dari rumah masing-masing. Haleluya. Kita percaya kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan setiap orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Mari sama-sama kita datang bersyukur kepada Dia. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab pagi hari ini Tuhan mengadakan hari yang baru, hari yang spesial buat kami. Kami percaya berkat-berkat Tuhan selalu baru dan nyata dalam setiap kehidupan kami. Dan di pagi hari ini kami rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, mari berikan kami hati yang mau mengasihi Tuhan, hati yang mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang berdaulat atas kehidupan kami. Dan di pagi hari ini mari Engkau datang dan hadir memberkati peribadatan kami. Sekalipun mungkin kami hanya dari rumah kami masing-masing, tapi kami percaya berkat Tuhan tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa
Tiada pernah ada habis-habisnya dalam hidup kami. Mari nyatakan kebaikannya. Sungguh besar setiamu, Kau nyata sepanjang hidupku. sebab darahmu yang melayakan setiap kami. Amin. Kehidupanku tiada kata yang bisa lukiskan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Dia, Engkau Tuhan. amin. Melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan. Melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang merasakan kebaikan Tuhan. Oleh karenanya mari sungguh-sungguh lagi datang menyembah kepada Tuhan. Sungguh besar setiamu, Engkau nyata Tuhan. Ya, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang dapat kami lukiskan, Kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari tinggikan, tinggikan namanya. Engkau Tuhan. Ya, melebihi segalanya,
Mari sekali lagi kita datang bersyukur kepada Dia dan angkat tanganmu. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari berikan sorak-sorai, katakan Yesus dahsyat. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan, kekal untuk selama-lamanya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Haleluya, saudara merasakan sukacita di rumah saudara, amin. Kita percaya kesetiaan Tuhan tetap terus ada bagi kita semua, amin. Masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, angkat suaramu, naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan hanya Yesus Kristus Tuhan, Dia Allah pencipta. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya dengan senap hati, angkat pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, angkat suaramu, naikkan pujian,
rasakan kebaikan Tuhan, katakan. Anugerahnya kekal selamanya. Sorakan haleluya. Yesus dahsyat, amin. Mari saudara-saudara sama-sama persiapkan hati kita untuk terima berkat firman Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Oh haleluya, haleluya. Betapa kami bersyukur ya Tuhan. Pagi ini Tuhan beri kami kesehatan. Beri kami damai sejahtera dan sukacita di atas semua pergumulan hidup yang harus kami jalani saat ini. Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan yang melampaui segala kekhawatiran dan ketakutan kami juga. Kami bersyukur untuk ibadah pagi ini. Tuhan, kiranya Tuhan boleh disenangkan. Pujian kami
dan juga semua korban yang kami bawa, semuanya menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang berfirmanlah lewat hamba-Mu. Biar Roh Kudus yang mengurapi hamba dan mengurapi juga seluruh jemaat. Walaupun mereka ada di rumah saat ini. Karena kami belum bisa beribadah raya bersama-sama. Tetapi Tuhan melawat mereka juga. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, selamat pagi, senang berjumpa dengan saudara-saudara. Apa kabarnya? Saya percaya saudara-saudara juga selalu sehat bersama dengan keluarga. Hari ini kita memasuki minggu yang berapa ya? Kelima atau keenam. Kita tidak bisa beribadah bersama-sama, tetapi saya percaya walaupun di rumah, saudara diberkati. Karena kita punya Tuhan yang bisa berada di mana saja. Ketika engkau berdoa, Dia juga ada bersamamu. Saudara-saudara, memasuki bulan yang baru di bulan Mei ini, kita punya tema yang baru. Dan pagi ini, tema untuk saudara-saudara adalah yang saya mau bagi, memahami kehendak Bapa. Saudara-saudara, ada banyak kejadian di dalam kehidupan kita, termasuk saat ini yang sedang melanda seluruh dunia, yang namanya COVID, coronavirus, yang sedang melanda seluruh dunia ya, COVID-19 ini. Saudara-saudara, kita tahu semua bahwa kejadian ini mencuat, terekspos sejak Desember tahun lalu. Dan sampai hari ini menurut berita yang kita sudah dengar, sejak kemarin, sampai kemarin maksud saya, sudah lebih dari 3 juta orang yang terpapar di seluruh dunia. Melanda lebih dari 210 negara, banyak sekali yang sudah kena. Cuma satu yang masih aman ya, dua maksud saya yang masih aman, yaitu di Antartika maupun di Kutub Utara. Belum sampai ke sana, kita berdoa mereka 2 tempat ini aman di ujung utara dan di ujung selatan. Saudara-saudara, kita juga tahu bahwa COVID-19 ini membuat orang jadi takut, membuat orang juga memang meninggal, ekonomi juga jadi hancur, banyak hal terjadi. Kita harus pakai masker, tinggal di rumah, jaga jarak, itu semua bagian strategi yang harus kita buat ya. Saudara-saudara, tentu saudara-saudara bertanya ya, kenapa ini harus terjadi? Ada banyak negara salah-salahan dan saling tunjuk. Tetapi pertanyaan kita kembali, kenapa ini bisa terjadi? Lalu kalau kita bertanya mungkin dalam hati, kenapa Tuhan izinkan? Saudara-saudara, kita perlu pahami betul bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini terjadi, itu pasti karena seizin Tuhan. Tetapi di balik semuanya itu yang terjadi, kita juga percaya Tuhan tetap bekerja di dalamnya. Begitu. Nah hari ini saudara-saudara, tema kita adalah bagaimana kita bisa memahami kehendak Bapa di balik semua yang sedang kita hadapi. Di balik COVID yang sedang kita hadapi ini juga. Nah ada beberapa hal yang kita bisa lihat pagi ini. Yang pertama, mari kita lihat di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Ayat ini berbunyi begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara, ayat ini artinya begitu dalam sebetulnya. Saya mengambil bagian yang bahasa Inggris dulu sedikit ya. Ada di dalam gambar yang ditayangkan saat ini di TV saudara atau di handphone saudara-saudara. All things work together for good for those who love God. Jadi segala sesuatu dikatakan oleh firman Tuhan itu dibuat Allah bekerja semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang dikasihi Tuhan, bagi semua orang yang terpanggil sesuai rencananya.
tentu kita berpikir, COVID-19 apakah itu juga dipakai Tuhan mendatangkan kebaikan? Padahal bahaya besar itu. Saudara-saudara, buat saya dan buat saudara semua, firman Tuhan itu iya dan amin. Kalau firman berkata segala sesuatu dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, saya percaya. COVID ini juga dipakai Tuhan mendatangkan kebaikan. Makanya gak heran. Kita bisa melihat ada viral-viral yang masuk, video-video yang masuk. Ada orang bertobat di jalan-jalan. Kenapa mereka bertobat? Saya yakin mereka itu mungkin ada di antara mereka yang tadinya hidupnya kacau, lupa sama Tuhan. Sekarang jadi ingat Tuhan. Allah mendatangkan mereka itu kegentaran supaya mereka kembali kepada Tuhan. Di Eropa, bahkan di Israel, mungkin juga di negara-negara lain, bahkan juga di Indonesia. Ada orang yang cari Tuhan sekarang karena kegentaran akan hal ini. Saudara-saudara, jujur ya, saya juga gentar. Kenapa? Karena saya mengerti bahwa COVID-19 ini memang bahaya. Kita nggak bisa lihat kecil, cuma partikel protein, tapi bisa membuat orang meninggal. Nah kembali lagi, jadi Allah bisa memakai semuanya ini untuk mendatangkan kebaikan. Tapi pertanyaan kita mungkin muncul, kenapa bisa begitu ya? Dan kenapa harus hal yang berat seperti itu? Nah kita masuk di hal yang kedua ya. Coba kita baca di dalam Ibrani ya. Kitab Ibrani pasal yang ke-12. Karena ayatnya panjang nih dari ayat 5 sampai yang ke-11. Pilihannya adalah saya baca cepat atau saya potong nih. Saya baca cepat dan juga saya potong ya. Ibrani 12 ayat 5 sampai 11. Ayat 5 dan 6 saya baca. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Tuhan Allah Bapa menghajar kita untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih. Yang dilatih olehnya. Nah hal yang kedua saudara-saudara, Alkitab berkata ada hal-hal yang dikerjakan oleh Tuhan. Tujuannya untuk menghajar orang yang dikasihinya. Ini namanya bagian dari pendisiplinan. Memang kadang-kadang pendisiplinan ini kurang enak gitu ya. Kemarin kita melihat ada satu wali kota yang mempersiapkan rotan untuk menghajar orang-orang yang melanggar PSBB. Waduh, itu rotannya sebesar telunjuk saudara-saudara, panjang. Itu buat menghajar. Sebetulnya kasihan juga ya orang dihajar. Kadang-kadang kita melihat ada orang disuruh push up karena bandel. Nggak pakai masker, naik motor nggak pakai masker. Saudara-saudara, hal-hal seperti itu dipakai Tuhan untuk, hal-hal seperti itu dipakai orang untuk mendidik orang. Didikan orang kadang-kadang seperti itu. Saya nggak pernah lupa satu kejadian.
Waktu itu kayaknya saya lupa ngumpulin PR di SD. Udah lama sih ya. Lalu kemudian saya disuruh maju oleh ibu guru. Ibu gurunya saya pernah aja ngomong beberapa tahun yang lalu. Dia udah lupa, saya masih ingat Bu. Ibu cubit saya di kaki. Hitung sampai 50, aduh itu penderitaan buat saya. Tapi sejak saat itu saya tidak pernah lupa lagi. Jadi saudara-saudara, kalau itu dikerjakan manusia, Tuhan lebih lagi. Dia bisa memakai segala sesuatu termasuk COVID ini untuk menghajar orang, menghajar kita demi kebaikan kita. Supaya kita ini jadi kudus, jadi benar, jadi menghasilkan buah yang benar gitu loh. Gitu saudara-saudara. Daud pernah didisiplin Tuhan di dalam 1 Tawarikh pasal 21. Karena dia ngebangga-banggain, dirinya ngebangga-banggain bangsa Israel. Dan dia menghitung jumlah tentara, jumlah umat Israel. Akhirnya dihukum Tuhan. 3 hari kena penyakit sampar dan yang mati puluhan ribu orang. Nah saudara-saudara, kalaupun kita hari-hari ini merasa ini pendisiplinan oleh Tuhan. Tuhan berkata berbahagialah karena Tuhan sayang kita. Lalu yang kedua untuk kebaikan kita. Lalu yang ketiga untuk pengudusan kita. Berikutnya 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Hal-hal apa lagi yang dimaksud Tuhan yang perlu kita pahami dengan kejadian-kejadian yang kita alami saat ini. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara-saudara, jadi yang ketiga kata Tuhan nih, kita harus paham kenapa ada hal-hal yang berat, yang menggentarkan kita terjadi dalam kehidupan yang harus kita jalani. Gitu ya. Firman Tuhan berkata itu untuk membuktikan kemurnian iman kita. Di gambar yang saudara lihat sekarang nih, ada gelas 2 buah yang saya pakai di situ buat jadi contoh. Yang satu gelasnya terisi air kotor, yang satu isinya air bening. Tuhan tidak mau kita seperti gelas yang kotor itu, gelas yang isinya air kotor itu. Iman kita kotor, terkontaminasi dengan dunia ini, dengan budaya yang buruk, dengan kebiasaan yang buruk, dengan nafsu yang buruk. Tuhan ingin kita ini imannya murni, tulus, bersih seperti gelas yang di sebelah kanan itu. Jadi saudara-saudara kata Tuhan di sini, bergembiralah. Kalaupun sekarang kata Tuhan ada berbagai-bagai masalah, berbagai-bagai pencobaan, ada badai, ada virus, COVID-19. Ada hal-hal yang lain lagi terjadi. Supaya apa dan kenapa kita harus berbahagia? Pemurnian iman. Purify our faith. Gitu saudara-saudara. Alkitab menulis Ayub, Yusuf. Ayub bertahun-tahun mengalami penderitaan. 10 anaknya mati, istrinya suruh dia tinggalkan Tuhan, hartanya habis. Dia dimurnikan Tuhan. Walaupun iblis mencobai Ayub, tapi Tuhan pakai pencobaan dari iblis itu untuk pemurnian Ayub. Yusuf 14 tahun dibuang. Itu untuk memurnikan Yusuf. Daud sudah diurapi jadi raja, belum bisa jadi raja. Bahkan dia harus terima
tombak dari Saul 2 kali hampir mati. Daniel harus masuk gua singa, semuanya itu dipakai untuk pemurnian dari mereka. Sekarang yang kita alami ini, untuk apa semuanya terjadi? Pemurnian iman kita, saudara-saudara. Tuhan ingin iman kita murni. Tuhan ingin kita ini tulus, ikut Tuhan sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Cinta Tuhan sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Jadi saudara-saudara, kalau begitu persis yang firman Tuhan katakan. Kalau kita mau dimurnikan, kita bersyukur ya sama Tuhan. Walaupun kita mengalami kejadian yang tidak enak gitu ya. Yang terakhir, yang keempat. Kita lihat di sini di dalam Yakobus pasal yang ke-1. Yakobus 1 ayat 2 sampai yang ke-4. Bunyinya begini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu jadi sempurna dan utuh. Dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi firman Tuhan tadi bilang, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, joy, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi kalau ada badai, jadi kalau ada COVID, jadi kalau ada masalah yang bukan kita buat tapi ini karena terjadi masalah saat ini. Berbahagialah saudara-saudara karena kita tahu bahwa itu semua Tuhan buat, Tuhan desain supaya kita ini jadi tekun. Kita ini jadi buah yang matang dan sempurna. Saya kasih banyak gambar buah di gambar itu saudara-saudara. Nih, saya juga bawa buah jeruk. Nih ya. Boleh lihat nih saudara-saudara. Ini jeruk yang istri saya beli dan jeruknya manis. Jadi saya suka. Dan hari ini sebelum saya makan, saya bawa dulu, saya kasih lihat saudara-saudara. Kenapa saya mau kasih lihat saudara-saudara? Supaya kita mengerti dengan contoh ini. Kalau jeruknya manis, orange seperti ini, enak dimakan. Kan kita senang. Kenapa kita senang? Karena manis. Kenapa bisa manis? Karena jeruknya berarti udah matang sempurna. Begitu pula dengan iman kita. Jadi Tuhan ingin iman kita ini tekun dan Tuhan bilang supaya kita ini jadi sempurna, utuh dan tidak mengkel lagi, tidak kekurangan apapun lagi. Bisa manis, kita bisa menikmati, buahnya sempurna. Kita berbahagia. Nah, Tuhan kadang-kadang pakai ini masalah-masalah yang terjadi saat ini pun atau mungkin besok, saudara-saudara. Bukan kita ngarepin ada masalah, tapi kalaupun itu terjadi, berbahagialah engkau. Karena itu dipakai juga oleh Tuhan supaya kita ini jadi perfect fruit. Buah yang sempurna, buah yang matang. Jadi kita bersuka cita. Jadi kesimpulan firman Tuhan hari ini apa? Kita harus pahami di balik semua yang kita alami ini. Bahkan di balik apapun yang mungkin berat buat kita. Tuhan bisa mendesain semuanya. Supaya kita jadi buah yang matang, yang sempurna. Supaya iman kita jadi murni. Supaya kita disiplin jadi bisa menjadi jemaatnya yang kudus. Tak bercacat, hidup benar. Dan di balik semuanya Allah bisa mendesain. Supaya kita ini mengerti betul betapa dahsyatnya Tuhan. Allah bisa membuat semua yang kita alami itu bersama-sama dipakai
untuk kebaikan saudara dan kebaikan saya. Jadi kata firman Tuhan, bersukacitalah, berbahagialah. Amin buat firman Tuhan ya. Tuhan memberkati kita semua. Saya mau ajak saudara-saudara nyanyi satu lagu. Lagu ini manis buat kita semua. Nanti Emi akan pimpin kita ya. Nyanyi lagu ini. Saudara-saudara, lagu ini mengajak kita semua untuk supaya kita ini juga menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan. Lebih dalam mengerti kehendak Tuhan. Lebih taat dan tekun kepada Tuhan. Bawaku lebih dalam. Amin, amin. Masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus, Penuhi kami Tuhan. dengan kuasa urapan. Yes. Lebih lagi, sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Mari kita berdoa sebentar ya. Jadikan kami pribadi-pribadi yang sempurna di mata-Mu. Memahami kehendak Tuhan yang seringkali kami bertanya, kenapa peristiwa-peristiwa yang berat sekarang terjadi, seperti COVID-19 ini juga terjadi, melanda kehidupan manusia, kehidupan kami sehingga kami berat. Usaha kami juga berat, keluarga kami juga berat. Namun kami mengerti pagi ini Tuhan, Engkau bisa memakai semuanya untuk kebaikan kami. Engkau juga mengajar kami untuk tetap bersukacita walaupun kami mengerti kami harus didisiplin supaya kami hidup benar, supaya kami hidup kudus, supaya kami disempurnakan, tekun dan taat kepadamu. Bapa, Engkau memberkati semua jemaat yang mendengarkan firman-Mu pada siang pagi ini Tuhan. Biar hidup mereka sempurna. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, kuatkan mereka juga dalam menghadapi pergumulan hidup. Kami percaya
Engkau tidak tinggal diam. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan menerima perjamuan kudus, saudara. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menerima perjamuan kudus yang merupakan persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus. Mari saya minta saudara-saudara yang ada di rumah bisa mempersiapkan roti dan anggur atau penggantinya, dan kita akan menaikkan satu pujian. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Saudara-saudara, perjamuan kudus merupakan cinta kasih Tuhan kepada kita, di mana kita dapat bersekutu kembali dengan tubuh dan darahnya. Karena itu dengan tetap memandang kepada Tuhan yang telah berkorban nyawa bagi kita, mari kita melakukannya dengan segenap hati. Mari kita angkat roti dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima dengan percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan bagi kami. Terima kasih Bapa. Mari kita siapkan cawan. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima dengan percaya. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Buat pengorbananmu, buat anugerahmu, Yesus. Terima kasih buat keselamatan, terima kasih buat pemulihan, terima kasih buat kesembuhan, terima kasih buat hidup yang kekal. Syukur padamu, ya Tuhan.
Sungguh Tuhan, perbuatan-Mu ajaib bagi kami. Engkau menyelamatkan hidup kami. Dan ketika kami menerima perjamuan kudus ini, maka Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Engkau yang berkuasa atas hidup kami, Engkau akan memberikan kesembuhan bagi yang sakit, Amin. memberi jalan keluar bagi yang menemui masalah, meringankan segala beban berat yang kami Amin. pikul. Ya. Terima kasih Tuhan, kami terima dengan sukacita tubuh dan darah-Mu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudara sekalian, sebentar kita akan mendengarkan pengumuman gereja dan kami persilahkan. Kebaktian online, Minggu 10 Mei pukul 10 dengan pembicara Pendeta Poltak Sibarani. Telah lahir Andrea Viola Kurniawan, putri dari pasangan Bapak Jimmy Kurniawan dan Ibu Rita Lesmana pada hari Senin 27 April 2020. Kurangi penyebaran COVID-19 dengan rajin mencuci tangan, social distancing, hindari memegang wajah sebelum mencuci tangan, dan selalu cek kesehatan Anda, dan jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan bergizi dan multivitamin. Dapatkan e-warta GBI Petamburan melalui WhatsApp atau melalui Instagram. Selamat berulang tahun bagi seluruh jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya anugerah Tuhan senantiasa berlimpah dan pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup Anda. Baik, ibadah kita akan kita tutup pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita mau terima berkat Tuhan. Tuhan, Kau gembala kami, mari tuntun kami domba-domba-Mu. Yesus, terima kasih untuk segala berkat-Mu pada hari ini. Kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami. Terima kasih Tuhan, kami telah juga menerima firman-Mu, dan biarlah firman-Mu mengkuatkan kami semua Tuhan. Dalam menghadapi hari-hari yang cukup berat ini, kami tahu Tuhan, di dalam segala sesuatu Engkau bekerja untuk kebaikan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, Pendeta Kiki Sadrak Tuhan, dan biarlah dimanapun ia melayani Tuhan, maka nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.
Tuhan Yesus, pada hari ini kami tetap berdoa untuk negara dan bangsa kami yang dilanda oleh pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan, Engkau melalukan pandemi ini dari negara kami Tuhan. Dan jika ada kesalahan-kesalahan kami, kesalahan bangsa ini Tuhan, kami mohon ampun daripadamu Tuhan. Dan biarlah belas kasihan Allah turun di atas bangsa dan negara kami ini Tuhan. Tuhan, Engkau tolong saudara-saudara kami yang mungkin sedang sakit, dilanda oleh virus ini Tuhan, baik yang ada di Wisma Atlet maupun di rumah sakit yang lain. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar kuasa Allah menyembuhkan, antibodi terbentuk, dan kami dapat mendengar kabar yang baik. Mereka sembuh karena kasih-Mu kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin bangsa negara ini Tuhan, biarlah Engkau berikan hikmat agar dengan keputusan yang tepat dapat mengatur bangsa ini dan juga mengendalikan COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, biarlah Tuhan sukacita Allah, damai sejahtera Allah tetap melimpah di dalam semua keluarga yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan, kami mendoakan Ibu Gembala senior kami, Bu Oli Mesak, berkati dan kekuatan kesehatan, supaya ia tetap dapat menjadi ibu rohani bagi kami semua. Juga untuk semua tim yang telah melayani hari ini, worship leader, singer, pemain musik multimedia, Tuhan berkati, dan kiranya usaha kesehatan mereka juga Tuhan jagai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan, dan kami mohon berkat daripada-Mu. Saudara-saudaraku yang kekasih, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu, dan kiranya tangan Tuhan menyertaimu dan melindungimu daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kamu. Karena itu sekarang terimalah kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa di sorga, dan penyertaan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.